Coba lu cek saldo M-Banking lu sekarang, angkanya mungkin naik tiap bulan, gaji naik, kerja makin keras. Tapi kenapa DP rumah makin jauh? Kenapa belanjaan semakin sedikit, padahal uang yang keluar makin besar? Masalahnya bukan di kerja keras lu. Lu sedang ngalami yang namanya dilusi nilai. Bayangkan lu lagi naruh uang di bawah kasur, tiap malam ada pencuri tak terlihat yang masuk. Dia nggak ngambil lembaran duit lu. Dia cuma hapus angka nolnya pelan-pelan. Fisik duitnya utuh, tapi kemampuan untuk beli barang hilang. Itulah inflasi. Dia bukan ngerampok dompet lu, dia ngerampok waktu yang udah lu habisin buat kerja nyari duit itu. Secara sistem, ini terjadi karena dalam ekonomi modern, jumlah uang bisa terus bertambah tanpa harus diikat ke aset fisik. Sejarah mencatat, sejak standar emas dihapus tahun 1971, uang kita tidak lagi punya jangkar ke dunia nyata. Emas hadir bukan buat lu jadi kaya mendadak, tapi untuk menjaga hasil keringat lu dari erosi waktu. Yuk, mari kita bahas. Banyak yang mikir, beli perhiasan aja bisa dipakai sekalian investasi. Secara finansial, ini sering menjadi kesalahan umum. Definisi logisnya sunk cost atau biaya hangus. Saat lu beli perhiasan, lu itu lagi bayar desain dan brand. Saat lu jual kembali, pasar itu tidak peduli dengan desain, yang dinilai hanya berat dan kadar emasnya. Dan sebagian nilai yang lu bayar di awal itu hilang. Kalau tujuan lu menjaga nilai, pendekatan yang efisien itu adalah logam mulia 24 karat. Tapi di sini banyak yang bingung pilih brand. Antam punya akseptabilitas paling tinggi di Indonesia. Lu bisa jual hampir di mana saja tanpa debat. Brand swasta seringkali punya harga beli lebih efisien dan spread yang lebih tipis. Untuk tips, tetap perhatikan efisiensi. Strategi cicil itu bagus, tapi jangan sering beli gramasi paling kecil seperti 0,5 gram. Karena spreadnya jauh lebih tinggi. Kumpulin duitnya, beli kepingannya. Beli kepingan lebih gede, buat neken biaya masuk. Dan satu aturan penting, gunakan alat verifikasi resmi dari produsen untuk cek keaslian. Dan jaga kemasannya untuk tetap utuh. Dalam emas fisik, kepercayaan adalah sebagian dari nilai. Dan kepercayaan itu dibangun dari detail kecil yang sering diabaikan oleh orang awam. Oke, kenapa harga jual emas selalu lebih rendah dari harga beli di hari yang sama? Definisi logis, spread. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali. Anggap ini sebagai premi likuiditas. Biaya agar aset lu bisa berubah jadi uang kapan saja, tanpa harus nunggu pembeli. Rata-rata spread fisik berkisar 5 hingga 12%, tergantung ukuran dan pasar. Implementasinya jelas. Emas fisik bukan instrumen trading jangka pendek, tapi alat proteksi jangka panjang. Terkait soal pencairan, toko emas di pasar biasanya kasih cash langsung. Dengan membawa nota asli akan membantu lu dapat harga terbaik. Tapi buat butik resmi, biasanya menggunakan transfer H1 atau lebih. Kalau butuh dana cepat, tanpa mau kehilangan aset, gadai bisa jadi opsi. Tapi ingat, ini solusi likuiditas, bukan solusi utama keuangan. Jangan sampai lu nyewa duit lu sendiri tanpa rencana pelunasan yang jelas. Banyak orang yang berpikir lebih aman jika emasnya disimpan tanpa harus dilaporkan. Padahal di era sekarang, di mana transparansi sistem keuangan semakin meningkat, itu bisa menimbulkan resiko. Definisi logisnya, jejak validasi. Jika suatu saat nanti terjadi transaksi yang besar tanpa riwayat aset yang jelas, itu bisa memicu pemeriksaan dari otoritas. Melaporkan emas di SPT bukan berarti menyerahkan harta, tapi melegitimasi sumber kekayaan lo. Karena sistem modern, aset yang tidak tercatat seringkali dianggap risiko, bukan kekayaan. Fakta penting, emas batangan umumnya bebas PPN. Meskipun lu akan dikenakan PPh 22 saat pembelian, yang tarifnya lebih murah sekitar 0,45%. Kalau lu pakai NPWP, nggak ada pajak tahunan. Lapor SPT adalah cara cerdas, mengunci kedaulatan harta lu, agar lu bisa tidur nyenyak tanpa takut dicekal aturan administrasi. Gua nggak bilang saham atau aset lain itu buruk, tapi logikanya beda. Saham untuk pertumbuhan atau growth, emas untuk pertahanan atau protection. Lu nggak bisa menang perang cuma pakai striker. Lu butuh kiper yang handal. Saham bisa mempercepat kekayaan lu, tapi emas memastikan kekayaan lu tidak hilang diam-diam. Hukum paling penting, gunakan hukum kapital atau uang dingin. Emas itu stabil dalam jangka panjang, tapi tidak fleksibel dalam jangka pendek. Jangan beli emas, pakai duit buat bayar cicilan besok. Bagi yang muslim, zakat berlaku jika mencapai nisab. Secara historis, apresiasi emas jangka panjang cenderung mampu menutup beban inflasi dan zakat tersebut. Harta lu tersucikan, daya beli lu tetap terjaga.
Pada akhirnya, dunia finansial itu hanya untuk dua jenis orang, korban sistem atau pemilik kedaulatan. Memegang emas fisik adalah cara lu bilang ke sistem, tenaga kerja keras gua nggak bisa lu atur sesuka hati. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah emas itu penting, tapi kapan lu peduli dengan daya beli lu sendiri. Karena pada akhirnya, yang lu lindungi bukan sekedar uang, tapi waktu hidup lu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Gua Budi, pastikan setiap keputusan finansial lu berbasis logika, bukan asumsi. Terima kasih.